Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Angger Timansyah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah anak tunarungu. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil observasi di SLB Beranjangan. Adapun nama-nama anak yang kami observasi Yanti dan Rehan. Ada beberapa pertanyaan yang kami tanyakan, baik itu pada anak-anak dan juga gurunya. Berikut kami akan mempresentasikan hasil observasi kami. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Ayu Dewi Fadila dengan NIM 211F10087. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tunarungu dan tunawicara. Tunarungu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengaran sehingga tidak mampu menangkap rangsangan bunyi. Rangsangan yang berupa bunyi, suara, atau rangsangan yang melalui pendengaran. Sebagai akibat dari terhambatnya perkembangan pendengarannya, sehingga seorang tunarungu juga terhambat kemampuan bicara dan bahasanya, yang mengakibatkan seorang tunarungu akan mengalami kelambatan dan kesulitan dalam hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi. Dan tunawicara adalah suatu kelainan baik dalam pengucapan, bahasa maupun suara dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dan dalam lingkungan. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Halimah dengan NIM 211F10201. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa cara untuk berkomunikasi dengan anak tunarungu. Yang pertama yaitu sejajarkan posisi wajah. Saat akan berkomunikasi, sejajarkan wajah Anda dengan dirinya. Pastikan Anda tidak terlalu dekat dengannya agar dia dapat melihat semua bahasa tubuh Anda. Pastikan juga agar lokasi pembicaraan cukup terang. Yang kedua yaitu kontak mata. Selama berbicara dengan penyandang tunarungu, jangan lepaskan kontak mata dan fokus Anda dari dirinya. Lepaskan media penghalang apapun yang bisa mengganggu jalinan komunikasi, seperti masker atau kacamata hitam. Yang ketiga yaitu gunakan ekspresi wajah. Gunakan ekspresi wajah agar penyandang tunarungu lebih mudah memahami arah pembicaraan. Dan yang terakhir yaitu ulangi. Ulangi apa yang Anda sampaikan atau tulis apa yang ingin Anda sampaikan di kertas. Baik, selanjutnya yang akan kami bahas adalah hasil observasi kami di SLB Beranjangan. Nah, yang pertama, hasil observasi kami terhadap dua orang siswa yang bernama Yanti dan Rihan. Nah, saya, Marifatul Laina dengan NIM 211F10133 akan membahas tentang siswi yang bernama Yanti. Nah, kami dari kelompok 6 berkomunikasi dengan dua orang siswa ini menggunakan CB. Nah, Yanti menurut kami adalah siswi yang agak kesulitan dalam memahami pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan sehingga memerlukan bantuan dari siswa yang bernama Rihan. Nah, dan si Yanti juga agak kurang bisa memahami akan bahasa yang kita gunakan meskipun kita sudah menggunakan bahasa CB metode lah. Bahasa CB. Meskipun dan Yanti juga agak kesulitan dengan memahami apa yang kita tanyakan meskipun kita sudah menggunakan bahasa isyarat CB, sehingga kami juga agak kesulitan dalam mendapatkan berbagai informasi mengenai Yanti, sehingga beberapa dari kelompok kami memerlukan informasi mengenai Yanti ke wali kelas dan meminta bantuan kepada Rihan. Nah, selanjutnya yang saya dapatkan ketika saya berkomunikasi sama Yanti cenderung orang yang sangat ceria dan dia juga sangat memerlukan perhatian dari kita. Meskipun kita mencoba untuk berkomunikasi sama siswa yang bernama Rihan, Yanti pun terus-terusan mencari perhatian dengan cara
menarik-narik kerudung kami seperti itu, supaya kita itu memperhatikan Yanti dan tidak meninggalkan Yanti sendiri. Nah, di situ kami memecah jadi 2 kelompok. Dari kami ke yang saya dan teman-teman saya ke Yanti, dan yang lainnya juga ke Rihan. Jadi satu kelompok kita bagi 2 di antara Yanti dan Rihan. Beda dengan Yanti, Rihan adalah siswa sampai kelas 3 yang memiliki berbagai macam keahlian, dan ia juga siswa yang sangat kreatif. Dia mudah memahami apa yang kita pertanyakan, namun dia agak ragu untuk menjawab apa yang kita tanyakan. Mungkin karena Rihan itu memiliki ketidakpercayaan diri, dan menurut saya Rihan itu adalah siswa yang menurut kami, keluarganya mereka tuh, keluarga Rihan itu mungkin mendukung Rihan. Maksudnya dalam pembelajaran Rihan itu keluarga juga ikut membantu, tidak hanya memasrahkan kepada pihak sekolah, sehingga Rihan di situ lebih jauh lebih bisa memahami dan lebih paham akan apa yang kita sampaikan. Berbeda dengan Yanti, meskipun ada perbedaan antara usia mereka, cuma menurut saya ketika si Yanti itu benar-benar didampingi oleh keluarganya, mungkin Yanti bisa sedikit memahami apa yang kita pertanyakan ke Yanti. Dan Yanti juga cenderung anak yang bermantar Yanti. Rihan juga merupakan anak yang cenderung sangat aktif, meskipun Rihan itu memiliki keterbatasan. Dia tidak menyerah, dia tetap semangat menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dan Rihan menurut kami adalah siswa yang memiliki keterbatasan tunarungu dan tunawicara. Udahlah, itu dulu. Salah aku kan. Enggak Iya, udah. Nah, belum. Nah, baik, itu saja itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Yanti dan Rihan. Nah, selanjutnya hasil observasi kami yang antara Rihan dan Yanti akan disampaikan oleh Vivi Ratnadila. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan tentang hasil observasi kami kepada siswa yang bernama Rihan dan Yanti di SLB Beranjangan. Beranjangan. Di SLB Beranjangan. Setelah kita melakukan kegiatan observasi dan mencoba berkomunikasi dengan Rihan dan Yanti, ternyata ada perbedaan di antara mereka. Mungkin hal itu terjadi karena usia mereka yang berbeda, begitu. Rihan yang mampu memahami dan menjawab pertanyaan yang kita ajukan dengan cara berkomunikasi secara kontal maupun CD, sehingga memudahkan kita untuk berkomunikasi dengannya. Walaupun Rihan paham dan mengerti apa yang kita tanyakan, tetap saja Rihan itu merasa malu dan tidak percaya diri untuk menjawab apa yang kita pertanyakan. Selain itu, si Rihan ini juga memiliki kelebihan, yaitu mahir di bidang seni. Seninya itu berupa melukis, entah melukis di kertas, kanvas, ataupun dinding. Sedangkan Yanti ini lebih cenderung kesulitan dalam berkomunikasi dengan kami meskipun menggunakan komunikasi secara kontal maupun secara CB. Hal itu menyulitkan kami dalam berkomunikasi dengan Yanti. Tapi Yanti itu adalah anak yang ceria yang memiliki keinginan untuk memahami setiap kata yang dipertanyakan oleh kami. Hal itu yang membuat kita susah mendapat informasi tentang dirinya. Terima kasih. Baik, saya Indra Permatasari dengan NIM 211F10295. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari Mbak Vivi. Hasil wawancara dengan guru. Dari hasil observasi SLB Beranjangan menggunakan metode pembelajaran sebagai berikut. Menggunakan kurikulum 2013, komunikasi pembelajaran menggunakan komunikasi total dan CB, kebanyakan jarang berinteraksi dengan teman-temannya. Dalam pembelajaran disabilitas itu harus menggunakan media. Kalau tunarungu itu medianya itu harus dimaksimalkan di visual, karena mereka penerimanya pembelajarannya untuk memahami untuk menggunakan visual karena mereka ada hambatan di pendengaran. Jadi apapun itu pembelajarannya harus konkret, harus menggunakan benda konkret.
harus ada visual juga, visualnya juga harus menarik. Contohnya mau memperkenalkan benda-benda kelas seperti kursi. Kalau tidak ada gambarnya, mereka tidak tahu kursi itu apa. Mereka bisa baca kursi tapi tidak tahu bayangan kursi itu seperti apa, jadi harus dikasih tahu nama beserta gambarnya. Biasanya anak tunarungu dan anak tunawicara itu dipahami dengan gambar beserta tulisannya. Kalau mau menjelaskan sesuatu, contoh harus A, B, C itu menggunakan bahasa isyarat seperti A. Tuh. Bahasa yang dipakai di rumah itu biasanya mereka memakai bahasa ibu, artinya bahasa yang sering dipakai di keluarga itu atau yang dipahami di keluarga itu. Kalau anak luar biasa pertama kali masuk SLB itu biasanya diidentifikasi sejauh mana kebutuhannya. Misal dari kelas 1 SD, biasanya kita diidentifikasi dulu kebutuhannya apa, hambatannya itu seperti apa gitu. Untuk Rihan dan Yanti itu termasuk berat. Kalau Yanti ini memang sangat berat, tapi dia memahami, cuman dalam pengucapannya kurang tepat. Terus di rumah dibiarkan asal pasrah sama gurunya. Kalau si Rihan biasanya itu tidak asal pasrah, di rumah diajari ini apa dan akhirnya bisa tahu ngejelasinnya. Kayak si B dan biasanya kalau ada PR terus ada tanda tangan orang tua, berarti anak ini belajar dan didampingi oleh orang tua. Sekian, itu saja yang bisa saya presentasikan. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan yang sudah dibacakan oleh pemateri teman-teman saya tadi. Di sini saya akan membacakan kesimpulan tentang anak tunarungu, bahwasanya anak dengan gangguan tunarungu atau dengan gangguan pendengarannya ini lebih mudah berkomunikasi dengan media visual. Dikarenakan apa? Dikarenakan anak tunarungu itu kan tidak bisa mendengarkan suara. Maka dari itu anak tunarungu lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain menggunakan media visual. Karena anak tunarungu untuk berkomunikasi dengan orang lain dia melihat gerak bibir lawan bicaranya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat kami presentasikan. Salah hilapnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.